teman-teman, banyak teman yang bertanya tentang bagaimana cara mengaduk biang konsentrat ya. Artinya sebuah produk yang sudah menjadi biang konsentrat. Jadi sekarang kalau teman-teman bertanya rumus atau formula biang konsentrat ini apa saja, nanti kalian bisa lihat di script ini ya teman-teman ya. Rumusnya apa saja, formulanya, misalkan teksafonnya berapa, NaCl-nya berapa, nanti lihat di sini. Bagaimana cara mengaduknya? Nanti teman-teman bisa melihat secara langsung ya seperti apa. Yang pertama-tama kita siapkan dulu semua peralatannya. Apa saja peralatannya? Jadi yang pertama, lalu kemudian ada spatula kayu ya, baik yang panjang maupun yang pendek. Itu alat-alatnya. Lalu kemudian siapkan juga bahan baku ya. Apa saja bahan bakunya? Yang pertama ini ada teksafon. Lalu yang kedua ada NaCl ya. Selanjutnya ada sodium sulfat. Selanjutnya ada bahan namanya LABS atau atin sulfat. Selanjutnya ada ampiton. Bahan selanjutnya yaitu ada yang namanya DMDM. Selanjutnya ada gliserin dengan air. Nah, itu semua peralatan dan bahan-bahan yang disiapkan. Selanjutnya kita ikuti bagaimana aplikasinya ya. Oke, teman-teman? Ya. Oke, teman-teman, jangan lupa ya. Kalau bagi teman-teman, karena ini kan pembuatan menggunakan beberapa bahan kimia ya. Walaupun bahan-bahan kimia itu tidak berbahaya ya. Yang ini tidak berbahaya dan tidak ada limbah sama sekali. Ya kan? Semua bahan kimia yang masuk tidak meninggalkan limbah. Nah, tapi sebaiknya teman-teman ketika mengaduk ya, terutama untuk teman-teman pemula, gunakan sarung tangan ya, karet, dan juga masker ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa itu. Tadi sudah di awal sudah saya jelaskan semua bahan bakunya. Maka sekarang tahapan pertama yang dimasukkan pertama adalah teksafon. Kita masukkan semua teksafonnya ke dalam wadah ya. Kita masukkan dulu teksafonnya semua. Oke. Setelah teksafon masuk, yang kedua kita masukkan NaCl-nya ya. Ini kita masukkan semua. Nah, langkah selanjutnya kita aduk dulu menggunakan spatula ya. Aduk dua bahan ini dulu ya, kita aduk, diaduk hingga rata ya, sampai homogen kedua bahan ini. Oke, setelah rata selanjutnya masukkan bahan sodium sulfatnya. Kemudian kita aduk hingga rata. Nah, selanjutnya kita masukkan LABS atau atin softnya. Barengan juga masukkan dengan ampitolnya. Kita aduk. Lakukan pengadukan itu hingga rata ya, hingga homogen. Oke, setelah rata homogen, selanjutnya kita masukkan gliserin. Kita aduk kembali. Oke, setelah rata, bahan berikutnya kita masukkan DMDM. Ya, pengawetnya tadi ini DMDM. Ya, boleh pakai EDTA, tapi kali ini kita pakai DMDM. Setelah ini rata semua, nah ini teman-teman kita bisa lihat di sini. Ini ada biang konsentrat. Ini beratnya 6,5 kilo dan satu paket itu mendapatkan aroma pengharumnya yaitu jeruk nipis 85 mili ya. Kemudian pewarna hijaunya dalam bentuk serbuk ya, pewarna makanan ini beratnya 16 gram ya. Oke teman-teman. Nah, paket ini untuk membuat sabun menjadi 40 sampai 45 liter ya paket ini ya. Oke.
Kalau begitu kita langsung aja teman-teman ya. Yang pertama-tama adalah masukkan biang konsentrat ini ke dalam wadah ember yang sudah disiapkan. Air ini bukan air sumur, bukan air keran, tapi minimal menggunakan air isi ulang. Kita masukkan ke dalam wadah semuanya. Kita masukkan air, kita masukkan per 2 liter saja. Jadi setahap demi setahap, tidak boleh sekaligus. Nah, target air untuk pembuatan sabun cuci piring 40-45 liter, airnya ini menggunakan sekitar 38-40 ya. Jadi nanti total jadinya sekitar 45, karena bahannya sendiri ini berarti sudah sampai hampir 7 kilo atau 7 liter. Kita masukkan 2 liter, taruh di pinggir sini ya teman-teman ya. Taruhnya di pinggir supaya tidak timbul busa. Kita aduk sampai rata, sampai homogen. Oke, kalau sudah rata, masukkan kembali 2 liter. Jadi totalnya sekarang sudah. Nah, sekarang di air yang ke-20 kita mulai memasukkan bawang ini, kita masukkan di air yang ke-20 atau di pertengahan intinya. Jangan coba-coba atau lupa memasukkan pada saat target air sudah tercapai. Misalkan targetnya 36, lalu kemudian baru dimasukkan karena lupa. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Kenapa? Pasti akan terjadi encer lagi. Kita masukkan semuanya ya teman-teman ya. Oke, kita aduk kemudian pada air ke-20 ini. Oke, artinya kalau kita mau menghitung HPP dengan biang konsentrat tersebut harganya 220.000 dikalikan 44 liter ya kurang lebih, masih untung gede ya teman-teman ya, seperti itu. Baik, selanjutnya masukkan pewarna semuanya yang tersedia di dalam paket tersebut, lalu tambahkan air kurang lebih sekitar 200 ml saja ya, lalu kemudian kita aduk, lalu kemudian kita masukkan. Saya menyarankan tidak dimasukkan semuanya teman-teman ya, sisakan sedikit saja ya. Tujuannya adalah setelah diendapkan dan menjadi bening, takutnya kalau semua warnanya terlalu pekat. Lebih baik kurang pekat daripada terlalu pekat. Kalau kurang pekat tinggal ditambah besoknya. Ada pertanyaan, kalau sudah bening ditambahkan perwarna boleh Pak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi ngaduknya jangan pakai mesin. Kalau pakai mesin nanti timbul busa lagi. Ngaduk pakai paralon saja. Oke teman-teman ya, lalu kita aduk. Oke teman-teman, sekarang sudah jadi ya pengadukan sabun cuci piring dengan biang konsentrat seberat 6,5 kilo untuk menjadi 40-45 liter sudah jadi. Nah, selanjutnya nanti kita tutup ember ini, lalu diamkan kurang lebih adalah 1 kali 24 jam ya. Setelah didiamkan selama 24 jam ya, ini hasilnya bening. Nah, kekentalannya coba lihat tuh ya, kentalnya luar biasa ya teman-teman tuh. Nah, seperti ini. Cukup sekian dulu teman-teman ya. Bagi para pengunjung channel kami yang baru melihat channel YouTube kami K3S Indonesia Maju, mohon untuk subscribe, like, komen, lalu bagikan ya teman-teman. Jangan lupa pencet loncengnya supaya mendapatkan notifikasi update terbaru dari video kami ya. Di K3S Indonesia kami memberikan banyak tutorial khususnya untuk usaha UMKM ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Semoga channel ini bermanfaat ya, menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu. Terus pantengin channel YouTube kami K3S Indonesia ya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan dan komen ya. Nah, dan juga kalau ingin tahu bahan-bahan apa saja ya, atau mungkin pembelian bahan, barangkali juga pingin belajar secara langsung, silahkan masuk ke kolom deskripsi. Di situ nanti akan kami jelaskan nomor yang bisa kita hubungi ya. Jadi buat teman-teman yang khususnya yang mau usaha pemula, jangan ragu-ragu untuk belajar terus membuat berbagai macam jenis sabun. Karena seperti sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, sabun cuci tangan,
pembersih atau sampo motor, sampo mobil dan lain sebagainya, itu kebutuhan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari, dari kalangan yang paling bawah sampai yang paling atas ya. Jadi jangan ragu-ragu teman ya. Sampai jumpa kembali di video kita selanjutnya. Pantengin terus K3S Indonesia. Semoga bermanfaat dan makin sukses selalu usaha kita ya. Terima kasih teman-teman. Salam sukses bersama K3 Sempurna.